Garis besar di sini, nah seperti biasa, buat kalian yang baru di channel ini, bisa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar tidak tertinggal informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta kami juga di bulan spesial alias di bulan Ramadan ini, di mana kita bebas nih dari syaiton-syaiton, atau dalam artian lain adalah liberation seperti nikah. Kami juga sedang membuka pre-order untuk desain simple polo dari Nika ini. Dan lagi-lagi ini logonya bordir ya, yang jelas lah biar sangat premium. Kaos polo berwarna hitam dan juga logo Nika berwarna putih yang sesuai dengan tema Nika Luffy yang semuanya serba putih. Dimana kita akan buka pre-order dari video yang dirilis sampai nanti di hari Minggu yang cuma dibuka selama 5 hari saja. Dan untuk proses pembuatannya akan memakan waktu kurang lebih 1 minggu, yang berarti dalam 2 minggu produk sudah bisa langsung dikirimkan ke rumah kalian yang bisa kalian pakai dan sombongkan ketika di lebaran nanti. Dimana harga awal untuk kaos polonya ada di 156.000, yang lagi-lagi 56-nya adalah Gomu dari Luffy yang sangat spesial. Dan yang lebih spesial lagi, di masa pre-order sekarang hanya dengan 200.000 kalian udah bisa mendapatkan kaos plus topi nikahnya juga yang tersedia 2 warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Ya, jika beli satuan harga topinya ada di 100.000, jadi kalian bisa hemat 56.000 nih jika kalian bandel untuk membeli keduanya. Dan buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung pesen pre-order di Shopee aja biar aman, tentram, dan bisa segala macam untuk pembayarannya. Yuk, lagi-lagi masa PO dibuka sangat terbatas, hanya 5 hari doang. Jadi langsung klik link di deskripsi video. Oke, kita langsung saja ya masuk ke review dari chapter 1110. Lagi-lagi karena ini review, jadi akan ada beberapa pendapat saya pribadi dari channel Ekonomi. Lagi-lagi ini bukanlah recap yang cuma membaca ulang saja. Dan dikatakan judul untuk chapter 1110 ini adalah The Falling Stars. Dimana sebenarnya ada beberapa versi nih untuk judul dari chapter kali ini, dimana ada Starfall atau Planetfall, dimana bukankah saya sendiri dari nama Gorosei bisa berarti 3 macam, mulai dari planet, bintang, dan juga satelit. Jika arti dari judul ini adalah special being atau makhluk spesial, yang sejujurnya saya lebih suka nih dengan opsi yang special being ini, karena ia bukankah bentukan yang sangat aneh dan cocok sekali dengan penjelasan yang udah berikan di chapter ini. Kita akan mulai tentunya dari cover story terlebih dahulu, di mana kita sudah masuk ke volume 2 nih. Dari cover story Wano Kuni, terlihat Yamato sedang bersama Momonosuke yang masih ada di kastil ibu kota. Di sini Yamato berkata jika dia ingin berkeliling Wano Kuni tepat seperti apa yang Oden lakukan ketika dia masih hidup. Dan kita langsung masuk ke isi chapter. Di sini diperlihatkan reaksi dari beberapa karakter seperti Vice Admiral Brugrass, Bonnet, Franky, dan Atlas yang mereka sudah berada di pinggiran pulau Egghead, dan mereka pun semuanya sangat kaget ketika melihat petir hitam di tengah pulau. Di mana Bonnet dan tim yang lain sudah sampai di kapal Elbaf, yang situ pun Bonnet berkata, "Aku berharap mereka semua baik-baik saja." Yang aduh, bocil Bonnet ini selalu perhatian banget dengan mereka semua, padahal lagi-lagi Luffy dan yang lainnya itu bukanlah siapa-siapa sebenarnya bagi Bonnet. Yang bahkan ada angkatan laut Kroco lain juga nih yang cukup ngeh dengan berkata, bukankah petir hitam ini persis sama ketika Saint Saturn pertama kali sampai, di mana di bagian lain pun terlihat Mark III dan Elbaf lain masih sibuk untuk menghancurkan kapal-kapal dari angkatan laut di daerah pesisir lainnya. Lalu Dory dan Brogy yang sebelumnya sedang berjalan ke lokasi Luffy, yang ternyata tidak hanya mereka berdua saja nih untuk pergi ke tengah pulau Egghead, dia pun membawa pasukan Elbaf yang lain. Yang sedangkan di daerah Marijoy sendiri, di sini kita melihat dengan sangat jelas jika ruangan dari Gorosei terlihat kosong melompong untuk pertama kalinya, dengan adanya lingkaran sihir raksasa di tengah-tengah ruangan tersebut. Yang sejujurnya kalau dari bentukan seperti ini, kayaknya teknik Magic Circle itu adalah milik Saint Saturn ya, karena dialah yang mencaman ke sisa-sisa Gorosei di pulau Egghead ini, yang kalau kita lihat di Marijoy Suma 1 ya sepertinya itu teknik yang dimiliki oleh Saturn tersebut. Di sini pun Vegapunk dalam rekamannya dia sedang memamerkan temuan barunya yang disebut sebagai Vega Coffee atau mesin kopi yang dia ciptakan, di mana mereka dapat membuat kopi dalam waktu yang sangat cepat sekali, yang sebelumnya sendiri dia berkata butuh 10 menit cuma untuk jadi kopi tanpa diminum. Di sini dengan mesin kopi hanya butuh 3 menit dan kopi pun sudah langsung bisa diminum, yang bukankah wadaw sekali waktu dapat dipotong dengan sangat efisien. Yang berarti di sini pun masih tersisa 7 menit lagi sampai kebenaran yang akan disampaikan oleh Vegapunk tersebut. Di mana Vegapunk pun di sini berkata kalau mereka sedang mencoba menghentikan saluran kita, waktu tambahan tersebut tidak akan cukup bagi mereka untuk dapat menghentikan penayangan ini.
Yang dia tidak tahu saja karena inilah momen yang sudah kita tunggu-tunggu alias highlight dari satu chapter yang sangat luar biasa. Dimana di satu double split yang luar biasa ini, kemunculan dari sisa keempat Gorosei lain pun akhirnya diperlihatkan. Lagi-lagi sebagai detail, mereka ini muncul dari dalam circle ya, bukan dari atas ke bawah seperti petir tadi, tetapi lebih seakan-akan nih muncul dari lingkaran sihir tersebut. Dan akhirnya setelah sekian lama, kita mendapatkan bentuk dan nama dari perubahan Gorosei. Lagi-lagi, Oda bukankah tahu detail juga masalah urutan untuk Gorosei ini, di mana Saturn selalu yang nomor 5 dan Jupiter selalu yang nomor 1. Sama lah seperti di chapter ini, urutannya pun bahkan sangat persis sekali. Dimulai dari Saturn, dia adalah Degyuki, Mars itu The Tsumade, Warkyuri The Hoki, Nusjuro The Bakotsu, Jupiter The Sandworm. Yang gak kebayang sih, ini nanti di anime pasti first entrance-nya bakal se-epic apa. Yang sabar-sabar nih untuk anime, mungkin masih di chapter sekitar 1067-an dan sekarang di 1110. Dan perubahan dari kelima Gorosei ini pun sama, mereka sudah awakening karena memiliki awan hitam yang mengelilingi tubuhnya. Yang sejujurnya kalau kita lihat dari ukurannya, wah, ini wadaw banget cuy, karena ini sangat-sangat masif sekali. Yang bukankah ukuran dari Gorosei aja, mereka ini masing-masing personalnya sangat tinggi sekali. Dengan Zoan monster seperti ini, yang bahkan bisa kita lihat di perbandingan dengan Luffy mode normalnya, bukankah sangat jauh sekali perbandingan ukuran dari mereka ini. Ya, The Real Monster tuh memang tidak salah juga. Yang wajar juga kan, Luffy sangat kaget sekali. Dan gimana juga nih reaksi Sabo dulu ketika di Joyce pertama kali melihat wujud-wujud monster ini. Makanya dia bilang, saya tidak menyangka ada neraka di puncak dari dunia ini. Karena lagi-lagi monsternya memang monster neraka seperti itu. Ya memang cuma dua adik kakak ini nih yang sempat melihat semua perubahan Gorosei, ya plus Wapol lah si sialan Wapol. Dan banyak juga nih yang nanya terkait kok ini Gorosei cuma dikasih nama yokainya doang sih bang, bukan nama dari buah iblisnya, yang apakah mereka bukan manusia tetapi yokai beneran. Ya untuk ini kita akan bahas nanti di bagian analisis. Dan tepat setelah mereka sampai satu-satunya Gorosei yang memang sejak awal di highlight cukup berbeda, alias si Gorosei Gandhi yang bernama Nusjuro, dia langsung beraksi untuk menuju ke lokasi Pasifista Mark III di seluruh pulau. Yang gilanya ini karena dia kuda, wah dia dapat bergerak dengan sangat-sangat cepat sekali. Yang bahkan dari tengah pulau Eket dia langsung ke daerah pesisirnya hanya dalam hitungan detik saja. Di sini juga bahkan Oda melihatkan transformasi nih dari mode Zoan full ke mode hybridnya, yang cukup menarik juga ya. Oda melihatin hal seperti ini dan jebret, satu sabetan dari Nusjuro berhasil menghentikan pergerakan Pasifista, di mana ternyata sabetan tersebut memberikan efek beku nih yang mengakibatkan sirkuit atau mungkin aliran listrik nih yang ada di dalam Pasifista pun menjadi konslet dan dia pun menjadi lumpuh untuk sementara. Ya lagi-lagi ini untuk sementara doang ya, karena balik lagi Pasifista ini adalah aset besar yang dimiliki oleh pemerintah dunia, yang gak mungkin kan dia akan menghancurkannya dengan cuma-cuma. Yang menariknya, mode hybrid Nusjuro ini benar-benar seperti Centaur karena bagian atas tubuhnya murni manusia yang memiliki kedua tangan dan dia pun akhirnya dapat memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Dan di bagian bawahnya adalah bagian kudanya yang putihlah seperti Centaur. Dan di sabetan yang dilakukan oleh Nusjuro, kita dapat melihat jika dia menggunakan haki karena pedangnya terlihat berwarna hitam. Lagi-lagi ini haki ya, bukan Kokuto. Karena bukankah kita pula pernah melihat pedang yang digunakan oleh Nusjuro ini yang banyak teori berkata jika itu adalah Sodai Kitetsu dan pada saat itu pedangnya masih berwarna putih biasa. Tapi yang gilanya adalah hanya dalam waktu beberapa detik saja Nusjuro sudah berhasil melumpuhkan setengah dari Pasifista, yang berarti kalau ada total ada 50 yang mengelilingi seluruh pulau, dia sudah berkeliling setengah pulau cuy hanya dalam waktu berapa waktu saja. Yang bahkan sini pun dari udara kita diperlihatkan pergerakan Nusjuro tersebut. Yang ini gila banget sih, Nusjuro baru sampai aja udah jauh lebih berguna dibandingkan Saturn yang sudah ada sejak awal. Dan sini pun Mars yang merupakan yokai yang dapat terbang, dia langsung menuju ke daerah Labopes dan kalau dilihat dari perlakuannya, sepertinya dia nekat menabrak barrier tersebut ya untuk masuk bagian dalam dan menghancurkan broadcast atau penayangan dan sinyal yang diprediksikan ada di Labopes tersebut.
Yang sementara itu, Luffy yang masih sibuk melawan Saturn. Di sini Jupiter, sang cacing besar Alaska, masuk ke dalam tanah untuk menggali area tersebut. Sanji yang dari awal sudah sadar akan hal ini pun akhirnya menelpon nakama lainnya, terutama Nami yang ada di bagian Labopes, dengan bilang kita harus pergi saat ini juga, dan kita tidak perlu mengulur waktu lebih lama lagi karena keadaan cukup sulit untuk dijelaskan dan sedang sangat berbahaya. Usopp yang ada di atas, dia menjawab pertanyaan Sanji tersebut dengan bilang kita sebenarnya sudah siap untuk pergi, tetapi Zoro dan Jinbei masih belum datang. Dimana terlihat di belakangnya Sunny berhasil dihentikan oleh bambu buatan Usopp, yang lucunya di sini Lilith menendang Brook karena kepintaran sekaligus ketololannya. Jinbei yang mendengar hal itu pun berkata kalau situasinya sepertinya sudah sangat gawat dan jika Zoro masih bertarung, aku akan menariknya dengan paksa. Dimana terlihat di lokasi Zoro, pedangnya pun terlempar oleh Lucci, yang sepertinya di sini Zoro sedang tidak fokus karena dia penasaran dengan sumber haki yang sangat kuat yang muncul tiba-tiba seperti itu. Yang lagi-lagi ini adalah ketika kemunculan dari kelima Gorosei. Karena bahkan ketika Saint Saturn muncul saja, satu pulau merasakan haki aneh tersebut. Dan ini dikali 5 lagi. Makanya di sini pun Zoro menjawab jika itu terasa di semua sisi. Di sini Jinbei pun berhasil melihat Zoro dan Lucci dengan bilang kalau mereka masih bertarung. Dan Sanji yang mendengar hal itu pun sangat kaget dan kesal dengan bilang dasar Marimo sialan, dia bakal membuat semua orang dalam bahaya. Dan dia pun melanjutkan lagi, dia memang sangat beban. Sepertinya Zoro mendengar kata-kata Sanji dari Deden Mushi yang dipegang oleh Jinbei. Dan perlu diperhatikan ya, di sini Sanji dia menggunakan headphone dari Vegapunk yang akhirnya dapat diterima oleh Usopp, tetapi Jinbei dan Zoro mereka tidak menggunakan headphone tersebut, dan sepertinya akhirnya Zoro pun mendengar dari Deden Mushi yang dipegang oleh Jinbei. Zoro pun terlihat kaget dan sangat-sangat kesal sekali karena dia sampai speechless dan terdiam gitu nih ketika dikatakan beban oleh Babang Sanjay. Lucci yang memanfaatkan situasi, dia pun mengeluarkan Shugan Madaranya kepada Zoro, namun ya Zoro dapat menghindarinya dengan sangat dingin dan sangat mudah sekali. Dia pun mengambil pedangnya yang sebelumnya terlempar dan langsung mengeluarkan serangan barunya. Jebret, One Hit pun berhasil mengalahkan Rob Lucci karena terlihat matanya pun sudah mulai memutih. Ya lagi-lagi dapat dikatakan jika Lucci sudah kalah. Yang kerennya adalah Jinbei yang tadinya mau narik paksa Zoro, dia malah harus melihat Zoro beraksi di depan matanya. Lanjut kita pun berpindah lagi ke bagian Luffy di Fabriopes, di mana Saint Jupiter yang sebelumnya masuk ke dalam tanah, di sini pun dia tiba-tiba muncul dan menelan Luffy. Namun tepat pada saat itu juga Dory dan Brogy sudah sampai dan mereka pun berlari ke arahnya sambil berkata, "Apa kau melihatnya? Ya, sungguh nostalgia sekali. Seseorang sepertimu tidak cocok untuk berada di lokasi gelap seperti perut monster tersebut." Dan keluarlah serangannya yang bernama Taiyo Noko. Luffy pun berhasil bebas dan dia berkata, "Hei, sebentar, apakah kalian paman raksasa datang sini juga?" Di sini Brogy pun menjawab, "Gak apa-apa, udah lama sekali ya, tapi Jerami." Dan Dory pun melanjutkan, "Kita harus mendatangimu karena menunggu itu sangat menyebalkan. Gia. Dan sebelum ditutup, bisa-bisanya kapten kita ini dalam keadaan bahaya yang sebelumnya ditelan, dia malah senyum di dalam perut monster tersebut." Nah oke nih, di sini kita akan bahas atau analisis dikit-dikit terkait hal-hal menarik yang ada di chapter ini. Dimulai dari jurus yang digunakan oleh Dory dan Brogy tadi yang bernama Taiyo Noko. Walau bisa memiliki arti Sewing Sun, tetapi jurus ini juga bisa dibaca sebagai Child of the Sun atau anak matahari. Yang bukankah hal ini sangat nyambung sekali dengan percakapan mereka sebelumnya kalau seseorang seperti Luffy tidak cocok untuk berada di kegelapan karena ya lagi-lagi dia adalah sang dewa matahari Sangatnika yang juga dipuja oleh rakyat Elbaf tersebut. Tapi saudara atau tidak, Oda ini benar-benar memberikan highlight yang luar biasa lah untuk kedua orang Elbaf ini, yang berarti mereka benar-benar tidak akan menjadi karakter suportif biasa saja. Karena bukankah jarang sekali Oda memberikan nama jurus untuk karakter suportif kayak gini yang bahkan sampai 2 kali. Dimana dulu nama jurusnya adalah Hakoku Sovereignty yang muncul di chapter 129, yang bahkan Oda menjadikan pasca serangan tersebut itu menjadikan double split, tetapi full 1 halaman cuma dampak dari serangannya doang, yang berarti kurang gila apa nih Oda meng-highlight kedua orang ini. Yang bahkan tidak hanya itu, serangan Hakoku dari kedua LBF ini pula pernah digunakan oleh kedua Yonkou yang lain, mulai dari Big Mom sendiri yang bernama Ikoku, lalu juga combo bersama Kaido yang bernama Hakai. Yang bahkan di chapter ini pula serangan yang bernama Taiyo Noko tadi, dan tidak hanya itu, 2 kali pula karakter ini menjadi penutup chapter dalam
dalam kemunculannya. Di sini dia menjadi penutup chapter, lalu juga kemunculannya di chapter 1106 pun sama, dia dijadikan penutup chapter. Yang bukankah lagi-lagi itu sudah memberikan highlight yang luar biasa kepada kedua paman Elbaf ini. Yang padahal sebenarnya jika Oda mau, dia pun bisa membuat Zoro nih untuk dari penutup di chapter 1110 dengan kekalahan drop Lucci yang bukankah biasanya seperti itu, tetapi diberikannya kepada kedua Elbaf tadi. Yang sejujurnya saya pun jadi kepikiran, jika chapter depan 1111 atau 1111 ini pasti akan menjadi hal yang sangat identik untuk babang Zoro kita. Karena ingat 1111 adalah tanggal lahirnya, yaitu 11 November. Yang bahkan sekarang pun menjadi angka dari bounty-nya kan 1.111 juta berry. Tapi ngomong-ngomong tentang Zoro, serangan yang dia lakukan kepada Lucci itu yang bernama Kokoba atau mungkin Hahava yang diambil dari neraka paling dingin dari kepercayaan Buddha tersebut. Artinya juga adalah memburu leopard yang dia gunakan untuk penggunaan katanya adalah dengan kanji Madara atau titik untuk membalas jurus yang digunakan Rob Lucci. Tapi ini gila banget sih sejujurnya. Dari awal Zoro versus Lucci pun saya sendiri sih nggak pernah nih yang namanya meragukan terkait kemampuan Zoro. Karena bingung aja kok fanboy-fanboy garit kerat lainnya pada ngejelekin Zoro karena butuh waktu lama banget untuk ngalahinnya. Yang balik lagi nih, dia bukan karakter utama kita, yang bahkan scene pertarungannya pun tidak diperlihatkan banyak, mungkin cuma ada 3-6 panel doang kali ya. Yang kalau di total pun awal pertarungan mereka yang terjadi 6 bulan lalu, tetapi 6 bulan lalu itu adalah dunia kita yang berjalan sangat tidak paralel dengan dunia One Piece yang mungkin hanya beberapa menit doang. Makanya saya pun berkali-kali bilang, Zoro itu kalau diparalelin bukan lagi sama Sanji karena role-nya juga sudah berbeda. Sanji adalah seorang koki dan Zoro adalah seorang petarung yang seharusnya jika ingin disandingkan Zoro itu dengan kaptennya yaitu Luffy. Ya kalau mau dicocok-cocok ini di antara pertarungannya dengan Lucci, bahkan Luffy membutuhkan mengeluarkan 3 jurus untuk mengalahkan Lucci. Di sini Zoro cuma 1 jurus doang dan langsung KO. Dia pula dapat dengan mudah menghindari serangannya, layaknya itu bukanlah apa-apa. Bahkan pasca serangan pun Zoro terdiam dengan sangat cool sekali. Yang lebih gila lagi sebenarnya adalah ini Zoro dia nggak make ikat kepalanya cuy, yang berarti dia nggak serius sama sekali. Dimana momen ini membuktikan kalau sebenarnya gap kekuatan di antara mereka berdua sangat jauh sekali. Makanya sebelumnya pun saat Zoro dibilang beban oleh Lucci, di situ dia pun tidak merespon apa-apa dan dia cuma bilang, bukan kau yang menentukan kapan pertarungan ini akan selesai. Bukankah hal ini persis sama ketika Zoro tahu keadaan sudah berbahaya, maka setelah itu baru dia mulai beraksi dengan cepat. Ya contohlah seperti di Pang Hazard ketika dia melawan Monet di saat Tashigi sudah mulai kesusahan dan Zoro tahu jika gap kekuatan mereka itu sangat jauh sekali. Ya udahlah, akhirnya dia mengeluarkan satu serangannya dari Senkan. Di situ dia berhasil melemahkan Monet dan EZ2 nih untuk keduanya, yang sebenarnya bisa dibilang Zoro dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Di situ juga Zoro tidak menggunakan ikat kepalanya. Lalu di Onigashima, saat Zoro sadar keadaan di puncak sudah berbahaya karena dia melihat tangan Kiku yang putus sebelah, dan ini di bawah malah main kejar-kejaran melawan Apo. Yang dimulai lah di sini Zoro serius dan jebret serangan satu pedangnya pun lagi-lagi dia keluarkan, dan di situ Apo yang notabene sesama supernova yang sebenarnya dari sisi gelar atau mungkin jabatan tidak tertulis lah di dunia One Piece, mereka ini dapat dikatakan setara. Tetapi ternyata dari gap kekuatan sangat jauh nih di antara Zoro dengan Apo yang bahkan dia tidak menggunakan ikat kepala pada saat itu. Dan sekarang di chapter ini pula, selain keadaan yang sudah mulai di luar kendali karena Zoro pun merasakan haki-haki yang sangat kuat di Pulau Eket, dan ditambah trigger juga dari Sanji yang bilang kalau dia adalah beban. Ya udahlah, udah saatnya Zoro serius, dan kita pun melihat lagi satu hit dari Zoro ngalahin Lucci tanpa ikat kepala. Yang jangan lupa ya, Lucci ini adalah salah satu musuh terkuat dari karakter utama kita, yaitu Luffy di masa pre-time skip, dan sekarang Zoro pun cukup mudah mengalahkannya sama seperti Luffy di mode Gear 5-nya ketika di Fabrio Pass lalu. Makanya sebenarnya lagi-lagi Zoro sama Luffy ini memang selalu Oda paralelkan. Nah next kita akan coba bahas sedikit nih terkait perubahan dari Gorosei. Dimana yang pertama alias Saint Saturn adalah Gyuki atau mungkin disebutnya sebagai Usioni. Ya untuk hal ini pun sudah pernah kita bahas lengkap lah ketika perubahan Saturn untuk pertama kalinya. Kita langsung masuk ke Itsumade saja ya. Yang kedua, dia adalah burung yokai yang mengerikan yang memiliki wajah manusia dan tubuh seperti ular.
Yang sejujurnya ada hal menarik nih yang saya temukan dari bentukan tampilan perubahannya. Apakah dia yang akhirnya menabrak barrier ini akan membuat Sanji membantu ke atas karena Nami ada di sana? Yang jangan lupa, Luffy aja bahkan bolak-balik barrier sebanyak 2 kali dan dia masih bisa bertarung sampai sekarang. Yang ini Gorosei masa takut banget sih untuk nembus barrier yang kayaknya nggak mungkin kan? Makanya dia akhirnya nembus nekat untuk menghancurkan bagian dalam dari Labo Pass. Tetapi yang menarik, bentukan dari burung ini kok kalian nggak? Bukankah sangat mirip sekali dengan patung burung Garuda yang ada di markas Germa tersebut? Yang apakah ini akan menjadi lawan dari Sanji yang notabene mereka dapat terbang juga? Atau untuk sementara di arc Egghead tersebut, Jinbei lah yang akan menahannya, yang lagi-lagi agar Jinbei dapat berguna nih, karena selama ini dia cuma jalan-jalan doang di Pulau Egghead. Tapi lagi-lagi untuk hal ini kita perlu menunggu di chapter depan. Lalu yang ketiga adalah The Hoki alias dari War Curie. Dia ini adalah monster babi raksasa yang berasal dari kisah di Chinese sana. Monster ini pula terkenal karena sering meneror pedesaan. Dan dia pula satu-satunya Gorosei yang belum terlihat beraksi nih di chapter ini. Next adalah highlight dari para Gorosei yang tentu saja dia adalah The Bakotsu yang dimiliki oleh Nusjuro. Dimana Bakotsu sendiri adalah yokai tengkorak yang konon katanya dia ini roh dari kuda yang dibakar hidup-hidup. Tetapi menarik juga ya dari konsep yang terbakar, tetapi kemampuannya seperti Brook, yaitu dia memiliki kemampuan untuk membekukan dengan serangannya. Apakah persis dengan Soul Solid dari Brook tadi yang memiliki kemampuan jiwa underworld yang katanya dapat membekukan apapun? Dan terakhir adalah Jupiter dengan nama Sandworm. Untuk bentukan ini tentu saja sangat familiar sekali ya, karena monster ini sangat banyak sekali muncul di kisah-kisah, game-game di mana dia adalah reptil atau naga yang berasal dari mitos-mitos. Ya terakhir dia terlihat adalah tubuhnya terbelah menjadi 3 akibat serangan dari 2 raksasa, tetapi apakah dia akan mati? Yang tentu saja nggak mungkin dong. Masa Gorosei mati semudah itu, apalagi dengan karakter suportif seperti kedua Elbaf. Tapi yang menariknya gimana ya, dia dapat menyembuhkan dirinya lagi karena kepalanya sudah terpisah. Apakah akan seperti Saturn? Dan jika iya, apakah teori terkait Gorosei ini bukanlah makan buah iblis pun, melainkan dia ini adalah iblis sebenarnya, atau monster sebenarnya pun akan menjadi valid? Atau seperti teori yang pernah kita bahas nih, kalau mereka ini sebenarnya saling terhubung dengan Imu, sang iblis yang asli, dan mereka para Gorosei adalah bintang-bintang atau monster-monster yang diciptakan dari kemampuan iblis murni yang dimiliki oleh Imu. Makanya bukankah nama yang muncul dari Gorosei bukan nama buah iblisnya, tetapi nama iblisnya alias yokainya. Tapi ya sebenarnya hal menarik ini pun sudah pernah dibahas berkali-kali juga nih di Mega Teori dari channel Develomi yang bisa kalian buka playlistnya jika penasaran. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah ini Gorosei sampai-sampai alias Nusjuro mereka masih memikirkan angkatan laut di daerah pinggiran loh. Karena bukankah kalau mereka tidak peduli dengan manusia-manusia yang mereka sebut sebagai insek atau serangga, ya udahlah mau angkatan laut hancur kayak mau apapun mereka nggak akan peduli lagi. Tetapi di sini Nusjuro the real nih tujuannya dia langsung menghentikan semua pasifista yang sedang friendly fire ke bagian angkatan laut. Yang sejujurnya ini full respect banget nih kepada Nusjuro. Apakah jangan-jangan sebenarnya Gorosei ini tidak 100% jahat alias ada sisi baiknya juga? Dan di sini kita masuk nih ke pendapat pribadi saya dari channel Develomi, dan buat kalian yang cuma butuh review bisa skip bagian ini. Dimana sejujurnya yang saya suka adalah Oda akhirnya mulai berani nih untuk meningkatkan pace atau tempo dari One Piece dengan sangat cepat sekali. Karena bukankah sudah cukup lama dia selalu menunda-nunda hal yang bahkan sejujurnya saya sendiri pun merasa sangat kelamaan. Tapi di chapter ini Oda benar-benar mengekskalasinya ke tingkatan yang tidak terbayangkan. Karena bisa dibilang Gorosei ini bagian dari raja terakhir atau pihak tertinggi pemerintahan dunia dan sudah dimunculkan saat ini. Ya kalau siluet sudah di-spill seperti ini, niscaya saga terakhir dari One Piece sudah benar-benar masuk ke bagian akhir dari arc-nya. Dan bagian yang saya suka lainnya juga adalah oke, mereka ini adalah sosok otoritas tertinggi, tetapi kalau dari sisi kekuatan tetap mereka bukanlah mutlak terkuat dari yang terkuat. Seperti banyak prediksi kalian dan manga shounen pada umumnya lah, jika musuh makin keluarnya akhir
maka kemampuannya mutlak yang paling kuat. Di mana One Piece bisa dibilang semi balance lah untuk dari sisi kekuatan, dan kalau dilihat dari kekuatan Saturn yang beberapa kali pun, walau dia adalah seorang Gorosei dan kemampuan yang cukup mengerikan, tetapi jika dibandingkan dengan Kaido mah, wah cukup jauh juga nih sepertinya perbandingan kekuatannya. Kaido dia benar-benar definisi monster yang sesungguhnya. Dia bisa memojokkan Luffy berkali-kali ketika di mode Gear 5-nya. Yang pantas saja pemerintah dunia walau memiliki sumber daya yang sangat luar biasa, mereka tidak berani asal menyerang Wano Kuni karena Kaido sangat kuat sekali. Dimana Admiral pun memang sangat kuat, tetapi tidak ada yang cukup mutlak kuat seperti itu. Tetapi tidak ada yang namanya satu orang yang sangat kuat mutlak di serial One Piece ini. Yang emang nice banget nih dari Oda Sensei, dia memang selalu membuat semua hal ini serba abu-abu. Tidak ada serta-merta hitam putih, kuat lemah, baik jahat secara mutlak di serial One Piece ini. Ya contohlah seperti yang tadi saya bilang terkait Gorosei, yang di mata kita dia adalah full jahat. Tapi bahkan Nusjuro yang dilakukan pertama malah menyelamatkan manusia-manusia lain alias angkatan laut, yang bikin bingung atau kalian semua. Ya sama juga seperti di dunia kita, hidup itu tidaklah biner 0 atau 1 doang, hitam atau putih doang, tetapi banyak sekali aspek dari setiap perbuatan yang sangat-sangat mempengaruhi. Nah tapi kita kasih nilai dulu ya untuk chapter ini, dan bakal saya kasih nilai 10 dari skala 10. Karena ini adalah chapter yang sangat gila banget. Selain yang sangat cepat tanpa adanya babi bu dari Oda Sensei yang biasa dia lakuin, kita juga bahkan langsung dilihatkan beberapa Gorosei yang mulai beraksi. Yang tidak hanya itu, di sini keadaan bahaya dari topi jerami pun dilihatkan dengan ditutup babang Zoro yang beraksi. Lalu juga chapter ditutup dengan kekuatan dari kedua Elbaf yang sangat gila. Jadi ini adalah chapter yang sangat komplit menurut saya. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kira-kira berapa nilainya? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah itulah untuk video review kali ini. Buat kalian yang mau analisis mendalam dari manga One Piece, langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dimana sebelumnya juga saya pernah membuat mega teori, apakah jangan-jangan Gorosei ini sebenarnya adalah pihak baik, karena sadar atau tidak kelima-limanya diambil referensinya dari seseorang yang sangat menjunjung tinggi yang namanya liberation atau kebebasan, seperti Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, dan yang lain-lainnya yang sudah saya bahas lengkap di mega teori ini, yang bisa kalian tonton dengan mengklik kartu di atas kanan. Dan sebelum ditutup, saya juga mau berterima kasih nih buat para membership yang masih setia menjadi donatur bagi channel Devil Nomi. Yaitu itu buat ngebeliin mimin takjil nih untuk buka puasa. Dan buat kalian juga yang mau support, bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe, karena mulai dari 10.000 doang. Dan seperti biasa, like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.